Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bencana yang diantisipasi serius oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Dan ada beberapa titik panas yang sudah teridentifikasi yang akan ditindaklanjuti oleh BPBD. Bagaimana langkah-langkah kesiapsiagaan dan penanggulangan karhutla di Kabupaten Kutai Timur? Inilah yang akan kita bahas dalam fokus redaksi pekan ini. Namun sebelum itu, kita saksikan berita pengantar berikut ini. Ratusan peserta mengikuti apel gelar pasukan peralatan dan simulasi pencegahan serta kesiapsiagaan kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Timur. Apel gelar pasukan ini merupakan wujud nyata komitmen dalam meningkatkan kesiapsiagaan seluruh sektor dalam menanggulangi karhutla. Selain itu, agar seluruh instansi yang tergabung dalam Satgas Karhutla dapat mempersiapkan sarana dan prasarana sejak dini. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kutim M. Idris Syah mengatakan, selain bencana Karhutla, Satgas juga bersiap terhadap berbagai jenis bencana alam maupun non-alam, mulai dari banjir, gempa bumi, gelombang ekstrim, abrasi, tanah longsor hingga tsunami. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia, Kutim masuk kategori risiko tinggi bencana dengan nilai indeks 173,36. Penilaian potensi bencana dipengaruhi oleh faktor aktivitas manusia maupun kondisi alam. Sementara untuk indeks ketahanan daerah berada pada angka 0,42. Usai apel, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman beserta dengan jajaran Forkopimda melakukan pengecekan peralatan pencegahan karhutla. Selain itu, dalam apel gelar pasukan, Satgas Karhutla juga melakukan simulasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Itu tadi cuplikan informasi yang menjadi fokus redaksi pekan ini. Kesiapsiagaan dan kesadaran setiap elemen masyarakat, terutama terkait dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau, ini penting untuk dilakukan. Kebakaran hutan dan lahan ini menjadi bagian dari krisis planet ganda yang mencangkup perubahan iklim, polusi, dan juga hilangnya keanekaragaman hayati. Tentu ini akan berdampak negatif terkait dengan lingkungan, kesehatan, dan juga masyarakat itu sendiri. Inilah yang akan kita bahas dalam fokus redaksi pekan ini terkait dengan bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan untuk kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Sudah hadir bersama dengan saya hari ini, yakni Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Timur, Ibu Dr. Haja Sulasin, Esos, MKes, MAP. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami di fokus redaksi hari ini. Dan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan secara umum, di Kaltim sendiri itu ada sekitar 60 lebih titik panas atau hotspot yang kita ketahui ini juga menjadi hal-hal yang rawan untuk terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kalau kita fokus ke Kabupaten Kutai Timur, bagaimana perkembangannya sejauh ini, Bu? Ya, kalau kita bicara tentang kebakaran hutan dan lahan di Kutai Timur, ini datanya dari Januari sampai dengan Agustus ya, 2025, itu ada sekitar 8 kecamatan dengan 8 titik hotspot kita juga. Kenapa? Karena memang lahan itu banyak lahan yang kosong yang digunakan oleh masyarakat untuk buka lahan sawit sebenarnya. Jadi intinya masyarakat ya, kalau yang indikator itu kalau dari perusahaan kayaknya sudah mulai, tapi masyarakat. Jadi ada beberapa faktor yang sebenarnya menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, tapi salah satunya yakni itu masyarakat. Masyarakat. Memang kalau kita tahu ya memang Kabupaten Kutai Timur sendiri memang dikenal dengan sawitnya yang sangat besar, Bu ya. Ini ini sangat marak, Bu, dilakukan. Ya, dengan mungkin kita sering melakukan sosialisasi ya, sekarang udah melibatkan beberapa masyarakat, ya cukup berkurang. Tadinya kan waktu saya tuh cepat membaca, lihat ada sekitar 80 titik, tapi sekarang kita lihat dari sampai dengan September 2025 ini ya itu tadi 8 itu tadi. 8 titik. Tapi tidak signifikan, bisa ditangani langsung oleh pihak kecamatan aja. Baik. Kalau kita kaitkan juga dengan indeks ketahanan daerah, ini juga tentunya akan berpengaruh terhadap bagaimana upaya penanggulangan dilakukan. Ini angkanya sekitar berapa sekarang, Bu? Iya, kalau di Kutai Timur cukup rendah. Iya.
sekitar 0,42. Artinya menandakan bahwa itu penanganannya perlu ditingkatkan, gitu ya. Penanganan perlu ditingkatkan karena indeks itu semakin tinggi dia semakin bagus gitu. Kalau rendah berarti penanganan perlu tingkat. Bagaimana infrastrukturnya, bagaimana yang keterlibatan itu semua gitu ya. Jadi supaya tidak terjadi kebakaran lahan itu sendiri. Nah, yang di Kutai Timur sendiri, kalau kita ingin melihat dia ranking berapa sih, tidak bisa dilihat rankingnya gitu. Jadi dilihat dari IRB-nya dengan indeks ketahanan pangan IKD-nya itu tadi di Kutai Timur segitu. Artinya perlu penanganan khusus masih. Ya karena melihat geografis kita yang cukup luas ya, dan kita ini dikelilingi oleh sawit. Nah karena apalagi sekarang kan banyak banyak swadaya masyarakat. Jadi mereka mengelola sendiri lahan itu gitu loh. Baik. Ini salah satu faktornya adalah karena lahan, Bu ya. Lahan. Dan kalau kita bicara tentang kesiapsiagaannya sendiri, ini langkah apa saja yang mungkin bisa dibilang rutin dilakukan oleh BPBD supaya memang untuk meningkatkan IKD tadi. Bagaimana, Bu? Gini, Kutai Timur tuh udah komitmen sebenarnya. Salah satunya kan udah punya Perda nomor 1 tahun 2025. Di dalam Perda itu bagaimana isinya, artinya bagaimana kesiapan daripada Pemda sendiri, bagaimana pengawasannya, terus bagaimana keterlibatan masyarakat dengan OPD dinas instansi terkait gitu. Baik itu di OPD daerah Kutai Timur sendiri maupun provinsi gitu ya. Itu sudah ada ya komitmen. Nah, di dalam situ kita juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan tentang masyarakat peduli api MPA. Ada kurang lebih 69 MPA sudah dilatih ya. 69 nah, MPA. itu garda terdepan kan, dan sudah kita fasilitasi saprasnya juga gitu loh. Dan kita latih dan kita juga sudah melakukan sudah melakukan ini kerjasama dengan beberapa ini, dan keterlibatan daripada aparat-aparat juga, contohnya mungkin TNI, kepolisian, nanti dalam yang di kecamatan ya, contohnya juga itu terlibat masyarakat. Pokoknya sudah terintegrasi semua. Kalau misalnya ada kejadian itu sudah saling, kita juga punya WA group. Jadi kalau sudah terintegrasi, kita kan leading sektornya gitu ya. Baik. Jadi, baik, terkait dengan keterlibatan masyarakat ini tentu punya peran yang penting juga, Bu ya, karena ketika karhutla terjadi ini kan sangat dekat sekali mungkin dengan ada beberapa areanya masyarakat begitu. Sejauh ini dari patroli yang dilakukan BPBD Kutai Timur, bagaimana tindakannya yang dilakukan itu, Bu? Apakah memang sudah cukup baik begitu atau perlu memang pelatihan lebih lanjut untuk menangani kasus-kasus yang lebih besar begitu atau mungkin kasus yang lebih unik begitu, Bu, terkait dengan karhutla ini? Karena ini kan memang belum ada yang signifikan ya. Nah, tapi perusahaan yang ada juga mereka juga sudah punya MPA sendiri. Di kerjasama mereka patroli di sekitar perusahaan mereka. Masyarakat kita juga kan ada juga sudah. Nah, kita tadi kembali ke indeks tadi, IKD tadi ya. Artinya kita masih perlu penanganan, artinya baik itu pelatihannya, berarti baik itu dari kita sendiri ya, baik itu dari koordinasinya. Kalau dia lebih tinggi lagi EKD-nya itu berarti sudah mulai membaik gitu ya. Walaupun mungkin mereka tergarda terdepan, tapi mungkin masih perlu diperbaiki, masih perlu pelatihan lagi, penambahan lagi. Karena geografis kita ini yang saya bilang tadi kan banyak baru beberapa yang ada yang titik-titik rawannya yang kita ini kan, contohnya ada beberapa kecamatan ya yang banyak sawitnya, misalnya di daerah Morawahau, Telen itu daerah Marancalong. Nah itu yang kita utamakan. Nah tapi ya udah ini, tapi kembali ke indeks itu tadi. Jadi indeksnya kalau semakin tinggi dan bagus, berarti kita Kabupaten Kutai Timur itu perlu peningkatan lebih ini lagi ya, baik infrastrukturnya, baik saprasnya, SDM-nya gitu ya. Terus bagaimana penganggarannya gitu. Ya. Baik, saya tertarik dengan yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan titik-titik rawan. Apakah ada klasifikasi daerah-daerah mana saja yang memang ini rawan, ini yang masih belum, dan itu dilihat berdasarkan apa begitu, Bu? Dan kalau kita lihat juga praktiknya adalah banyak tindakan pemadaman karhutla itu yang jauh begitu, terkendala dengan jarak gitu. Apakah ada solusi untuk hal-hal seperti ini, Bu?
Oh, untuk di Kutai Timur sendiri kita udah ada saprasnya, udah ada kita serahkan ke. Contohnya ada poskonya ya. Ya. Nah di Kutai Timur tuh ada 6 posko sudah yang kita lengkapi dengan sapras. Bahkan kami ada kolaborasi dengan Manggala Agni. Nah sekarang nanti kami akan peresmian posko di Marawahau. Itu salah satu mitigasinya ya. Akan diresmikan? Akan diresmikan. Okay. Itu. Ada 3 yang berapa ya? 2 yang sudah diresmikan. Nah tinggal 4. Nah jadi rencananya Marawahau ini tanggal 24 nanti ya akan kita resmikan. Kita kolaborasi dengan Manggala Agni. Nah saprasnya sudah ada. Udah kita semua kecamatan sebenarnya sudah. Yeah. Sudah kita tinggal poskonya saja. Dari 18 kecamatan itu ada 6 yang sudah. Nah kita anggap Marawahau itu sudah cukup gitu loh. Lengkap gitu ya. Nah, perusahaannya juga mendukung ya. Terus kita juga sudah punya MPA di situ, Destana kita bentuk, sudah sarananya juga ada, poskonya ada, Manggala Agni juga jadi salah satu kita penanggulangan bencana supaya di kecamatan itu mudah. Sudah saprasnya, tenaganya juga ada di situ gitu. Jadi kami di sini kan tinggal datang saja lagi. Mereka garda terdepannya apa yang mereka butuhkan saja, sisa-sisanya kami yang bawa gitu ke sana. Yang pasti itu ya alat itu yang mobil tuh. Nah water supply itu sudah ada semua setiap kecamatan. Yang di Marawahau juga sudah lengkap. Makanya untuk dijadikan percontohan rencana kita ke depan seperti itu. Karena Marawahau itu kan daerah transit, sawitnya cukup banyak, penduduknya juga cukup tinggi jumlahnya gitu. Dan lahannya juga cukup luas gitu ya. Maka dari itu Wahau untuk kita jadikan ini nanti sebagai salah satu untuk pembelajaran semua kecamatan yang ada di Kutim. Jadi ini salah satu percontohan begitu ya? Rencananya seperti itu. Baik. Ya. Bagaimana dengan kolaborasi yang dilakukan oleh BPBD? Karena memang ini kan Karhutla ini melibatkan seluruh pihak, seluruh elemen. Bisa jadi penyebabnya ada bukan hanya dari masyarakat di lingkungan itu, bisa jadi perusahaan, bisa jadi banyak hal-hal yang bisa menciptakan Karhutla, apalagi di tengah musim kemarau seperti ini. Bagaimana koordinasi yang dilakukan, Bu? BPBD ini kan memang tingkat koordinasi ya. Jadi koordinasinya sudah meluas. Kita juga sudah melakukan apel kesiapsiagaan itu ya. Nah, yang terlibat kan semua dinas instansi terkait. Contohnya misalnya kayak TNI, Polri ikut terlibat di sana. Dan kalau di kecamatan ya Muspika itu, Bapinsa apa segala macam terlibat. Koordinasi kita sudah cukup bagus ya. Contohnya misalnya kalau terjadi kebakaran, bagaimana dengan OPD misalnya, contohnya dinas sosial, dinas kesehatan mungkin untuk kesehatannya gitu ya. Jadi kita koordinasinya sudah cukup bagus. Di dalam perda itu sudah ada semua. Bagaimana keterkaitan semua OPD atau stakeholder yang terlibat di situ. Sudah ada di dalam perda itu sendiri, jadi itu sudah kita sampaikan ke semua, jadi mereka semua sudah tahu bahwa tugas dan ininya masing-masing gitu. Ya, saya juga tertarik dengan tadi ya Ibu sudah menyampaikan 8 titik itu ya. Berarti saat ini yang untuk di tahun ini memang fokus ke 8 titik itu atau ada pemetaan titik-titik lain yang akan dilakukan begitu, Bu? Untuk Karhutla. Untuk sementara ini sih kan kita tuh dapat laporan ya. Kadang dari masyarakat sendiri yang MPA itu, terus dari perusahaan. Kadang ini yang data 8 titik itu kita dari perusahaan yang dapatnya. Sementara sih karena ini kan musim kemarau tapi basah ya. Ya sementara itu cuma 8 titik itu yang masih kita ini kan. Cuma tidak signifikan juga sih sudah bisa teratasi dengan baik gitu loh. Sementara untuk Agustus ke September ini belum ada yang sangat signifikan yang datanya yang kita dapat dan hasil daripada patroli kawan-kawan juga ke lapangan juga masih yang 8 titik dan 8 kecamatan itu. Baik. Karena dia 8 kecamatan per desa aja. Gitu. Enggak ada satu kecamatan tambah-tambah gitu ya. Jadi misalnya kecamatan Telen, Jukaya gitu kan. Dia per tanggal kan. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 1 misalnya bulan 8. Ternyata kita cek lagi per tanggal bulan 8-nya tanggalnya ternyata tanggal 8 bulan 8 itu masih desa itu gitu loh. Artinya pengecekan ini dilakukan secara berkala, Bu ya? Kan ada masyarakat kita di situ. Ada MPA itu tadi kan yang bisa melakukan gitu kan. Mereka lapor. Kita kan aktif di WA. Baik. Kita punya WA. Jadi di sini tidak terlalu signifikan dan Bapinsa terus yang di kecamatan
Koramil apa juga mereka terlibat, ikut ada di dalam WA kita juga. Baik. Jadi untuk kinikannya mereka juga ngecek lapangan gitu. Baik, Ibu, kalau terkait dengan masyarakat yang sudah juga dibina di setiap desa-desa dan juga kecamatan, apalagi ada posko yang nanti mau diresmikan di Wahau, ini bagaimana terkait dengan edukasi yang diberikan, Bu? Apa yang edukasi dasar yang diberikan kepada masyarakat begitu untuk menangani karhutla? Langkah-langkahnya seperti apa begitu? Ya, kan kita tuh punya 3 bidang. Ada pencegahan, ada eksekusi, ada penanganan pasca ya. Nah, jadi kita selama ini kan diperkuat lah dengan yang bidang pencegahan itu ya. Ya, pencegahannya kan banyak sekali yang kita sampaikan edukasi misalnya melalui spanduk dan kita sosialisasi langsung. Ini kan nanti kami juga akan mengadakan sosialisasi Destana itu, Desa Tangguh Bencana itu tadi. Ya, langkah-langkahnya sudah kita lakukan sosialisasi itu. Kan ada undang-undangnya, ada aturannya. Kalau melakukan ini bisa terjadinya seperti ini. Dan kita sampaikan ke masyarakat kan kalau sampai terjadi kebakaran juga kerugiannya ya kan masyarakat sendiri gitu. Nah, ada beberapa yang sudah disampaikan yang alhamdulillah sih masyarakat sudah pada mengerti karena dengan aturan-aturan yang contohnya yang untuk perkebunan itu tadi bahwa dilarang keras untuk membuka lahan dengan membakar gitu kan. Nah, itu kita kolaborasi lagi dengan OPD yang terkait itu. Jadi kalau kita sosialisasi ya mereka yang menyampaikan gitu kan. Nah, contohnya untuk yang sosialisasi ini nanti ada Bapak Mas misalnya kan karena ada anggaran dana di situ yang bisa untuk dianggarkan dalam penanganan karhutla ini sendiri gitu. Baik, dari kebakaran hutan dan lahan yang juga terus ditangani oleh BPBD, apa saja yang menjadi tantangan dan kendala yang dihadapi selama di lapangan begitu? Memang karhutla ini kan salah satu bencana yang juga kita antisipasi gitu, karena sangat berpengaruh sekali dengan lingkungan masyarakat begitu, Bu. Apa saja kendalanya, Bu? Gini, Kutai Timur ini kan luas ya, geografisnya tuh sangat luas. 18 kecamatan, 143 desa, 2 kelurahan. Jadi ada, tantangannya tuh cukup ini ya, karena kita juga di sini kan belum ada menetapkan status siaga darurat. Kutai Timur ya, itu banyak lah. Kalau penetapan itu sangat banyak ini yang perlu kita pikirkan. Karena di sini memang belum terjadi signifikan kebakaran apa segala macam, mungkin salah satunya itu karena itu hubungannya dengan anggaran juga ya. Nah itu terus kondisi alam kita di sini tahu sendiri di sini kan susahnya. Terus data-data juga kita belum terkumpul dengan baik datanya. Di mana sih gitu loh OPD yang menangani ada anggaran yang bisa menangani kita bisa kolaborasi. Kalau hanya BPD aja kan nggak sanggup ya harus kolaborasi. Itu yang belum ada maksudnya keterbukaan di antara satu sama lain misalnya. Mungkin belum ya, akan nanti ini dengan BPD ini. Kalau itu sudah ada sama-sama mungkin saling ini ada anggaran untuk penanganan ininya gitu. Kita bisa kerjakan sama-sama dengan luas wilayah yang seperti ini bisa saja akan mudah gitu. Ininya. Nah, terus sehingga kita dengan wilayah seperti ini kita susah untuk meneruskan regulasi-regulasi ke desa-desa itu ya, karena dengan jarak yang begitu jauh kan, sehingga kami hanya sebanyak melalui misalnya spanduk atau melalui media massa, media ini sosmed mungkin saja ya, untuk ketemu langsungnya juga kita akan dihitungkan betul-betul gitu loh dengan anggaran apa segala macam. Contohnya kayak sandaran saja, budget ke sana tuh cukup. Tapi kita nih ke depan kita untuk tahun ini juga kita tetap akan ada Destana itu, Desa Tangguh Bencana itu tetap dianggarkan. Ada 29 desa yang akan kita anggarkan nanti. 29 desa. Itu sudah semua, Bu? Atau belum. masih belum. Jadi ya? kan desa kita kan ada 143, 2 kelurahan. Ya. Nah, jadi yang ada tuh 11 sudah ada, tambah nanti yang akan kita laksanakan di 29 ini nanti. Ini untuk tahun ini targetnya? Tahun ini 29. Ya, jadi totalnya ada 40. Berarti masih 105 lagi ya yang harus kita inikan. Baik. Bagaimana dengan kendala yang dihadapi terkait dengan banyaknya kasus karhutla yang disebabkan oleh pembukaan lahan besar-besaran gitu, Bu? Kalau di sini biasa kan daerah karhutla itu di pelosok-pelosok di ujung-ujung itu
tantangannya sendiri bagaimana terkait dengan itu? Ya, alhamdulillah masyarakat kita ini kan sudah mulai karena memang udah kita sampai ke kecamatan. Tadi kan sudah sampai ke kecamatan, udah kita latih segala macam sampai. Kebetulan juga dewan-dewan kita nih orangnya proaktif juga di mana konstituen mereka juga ikut menyampaikan itu kalau mereka turun gitu ya. Menjadi sesuatu yang penting banget. Iya, disampaikan gitu. Nah, itu jadi intinya koordinasi ya. Nah, alhamdulillah sekarang dengan adanya itu, jadi ini masih saya di sini loh ya, untuk pembukaan lahan yang kebakar itu sudah cukup berkurang gitu loh, berkurang. Nah, hanya tadi itu yang memang titik hotspot yang kita sampaikan tadi ada 8 itu aja, karena memang di situ memang lahannya yang banyak yang kosong, memang mau dibuka lahan sawit. Tapi sekarang untuk di wilayah-wilayah dimanapun sekarang jauh pun karena ada perusahaan kan, perusahaan yang buka kan mereka tidak akan bakar kalau perusahaan sendiri gitu kan. Nah itu yang salah satu mempermudah kita gitu, karena perusahaan sudah tahu aturannya, sudah tahu undang-undangnya, sebelum mereka membuka kan ada izinnya gitu kan, tidak boleh membakar. Kalau dia diplasmakan kan perusahaan semua yang ini. Nah yang memang belum ini yang 8 itu tadi, yang 8 titik spot itu. Kalau yang di tempat yang lain, kecamatan lain sudah perusahaan semua gitu loh. Mereka masyarakat terima hasil. Nah gitu. Jadi tidak terlibat langsung melakukan pembakaran ya, Pak. Karena memang sudah ada prosedur yang baik, yang aman untuk membuka lahan yang benar begitu Bu ya. Baik. Sebagai closing statement mungkin bisa Ibu sampaikan terkait dengan bagaimana masyarakat harus menyikapi kesiapsiagaan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan supaya nanti ke depannya juga ini kita harapkan tidak terjadi sama sekali kalau bisa ya Bu ya. Jadi semua pembukaan lahan dan hutan kita juga area-area yang memang dijaga oleh pemerintah ini bisa aman dari kebakaran hutan dan lahan. Silakan Bu. Oke, kami dari BPPD mengharapkan kepada masyarakat kan kami tidak bisa bekerja sendiri. Jadi harus kolaborasi, koordinasi, komunikasi yang baik bahwa terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu tidak hanya merugikan pihak masyarakat saja, akan semua gitu yang ada di sekitarnya gitu. Jadi mari kita bekerja sama, terlibat semua dalam menjaga kebakaran lahan ini, semoga tidak terjadi dampak kepada masyarakat itu sendiri. Jadi itu pesan dari kami BPBD, kerjasama yang baik, segera dilaporkan jika ada terjadi kebakaran ya. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Baik, salam tangguh, salam kemanusiaan. Terima kasih Ibu sudah bergabung di Fokus Redaksi Pekan ini. Dan memang benar Saudara, kolaborasi dan komunikasi ini menjadi kunci utama bagaimana kita mempertahankan kawasan-kawasan, khususnya di Kabupaten Kutai Timur yang banyak daerah sawit dan juga banyak hutan-hutan yang dilindungi, sehingga nantinya kebakaran hutan dan lahan ini dapat kita cegah, bahkan kalau bisa tidak terjadi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Fokus Redaksi Pekan ini. Kita berjumpa lagi di Fokus Redaksi selanjutnya bersama saya Dipo Sinaga. Sampai jumpa.